Ayo asap para collikers yang keberadaannya entah berada di mana dan bagaimana kabar kalian semua. Semoga kalian baik-baik saja. Tak lupa juga balik lagi bersama gua Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini gue bakal membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Free Guy yang dirilis pada tahun 2021. Film ini sendiri bisa gue kategorikan sebagai film yang lebih baik dibandingkan film Ready Player One, ya beda-beda tipis lah. Terlepas dari semua hal tadi, pemeran utama di dalam film kali ini juga dimainkan oleh Ryan Reynolds yang juga memainkan sosok superhero yang bernama Deadpool. Dan masih banyak sebenarnya film-film yang udah dibintangi oleh Ryan Reynolds itu sendiri yang bisa kita katakan sebenarnya film-film itu sukses. Daripada banyak bacot lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. Mang Editor, intro skuy. Pun dimulai dimana kita diperlihatkan suatu kota yang bernama Free City. Di sana juga kita pun diperlihatkan seseorang yang sedang dikejar oleh helikopter hingga pada akhirnya ia pun mendarat di suatu mobil. Ia pun pada akhirnya langsung mengemudikan mobil itu hingga pada akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Oke, penjelasan singkat, sebenarnya seseorang yang menggunakan kacamata di kota Free City ini dapat melakukan apa saja sesuai keinginan mereka. Contoh singkatnya seperti merampok bank, melakukan baku tembak di jalan, bermasalah dengan polisi, dan masih banyak lainnya sesuai keinginan mereka masing-masing. Setelah hal itu, scene pun berganti ke pemeran utama di dalam film kali ini yang baru bangun dari tidurnya. Orang itu sendiri bernama Guy. Keseharian dan juga rutinitas Guy setelah bangun tidur, ia pun pada akhirnya langsung menyapa sosok ikannya yang bernama Glodie. Lalu Guy pun pada akhirnya menceritakan bahwasannya dirinya ini bekerja di salah satu bank di kota Free City. Ia pun pada akhirnya langsung mengambil seragamnya atau pakaian dirinya yang kita bisa melihat semua pakaiannya merupakan pakaian yang sama. Sebelum berangkat kerja, Guy pun pada akhirnya langsung makan terlebih dahulu sambil menonton berita yang isinya adalah perampokan, pembantaian, dan juga pemboman. Sebelum sampai di tempat kerjanya, si Guy ini seperti biasa memesan kopi krim gula yang dimana hal itu merupakan keseharian dirinya. Setelah menyapa para papol yang berada di sana, ia pun pada akhirnya langsung berangkat kerja. Di tengah perjalanan yang sangat amat mengasyikan, ia pun pada akhirnya melihat sepatu dan ingin membeli sepatu tersebut. Sepatu itu sendiri berharga $200 hingga pada akhirnya si Guy pun langsung pergi ke ATM untuk mengecek duitnya yang berada di sana. Setelah dicek di ATM-nya, ternyata duitnya si Guy ini kurang, yang dimana dia ternyata memiliki $187 saja. Setelah hal itu, Guy pun pada akhirnya langsung memutuskan untuk berangkat kerja saja, hingga di perjalanan dia pun bertemu dengan sahabatnya yang bernama Buddy. Sambil asik berbincang-bincang dan juga bercanda-canda bersama si Buddy, namun tiba-tiba ia pun melihat perampokan di depan matanya. Mereka yang melihat hal itu tidak melakukan apapun selain mengatakan kepada sang toko bahwasannya hari ini adalah hari yang sangat amat luar biasa. Sang toko malah mengiyakan hal tersebut dan malahan senang atas perampokan yang tadi. Ya mungkin itu sudah jadi kebiasaan di kota Free City ini, makanya semua warga memaklumi hal tersebut. Scene pun berganti ke tempat kerjanya si Guy yang dimana dia ini sangat amat bahagia melihat sosok pasangan yang berada di depannya. Hingga ia pada akhirnya menginginkan cinta seperti nenek-nenek dan juga kakek-kakek tadi. Tidak ada angin dan juga tidak ada hujan, tiba-tiba bank mereka pun pada akhirnya dirampok hingga mereka semua pada akhirnya langsung bertiarap. Di sini kita pun bisa melihat bahwasannya si Guy dan juga si Body sangat amat menikmati perampokan tersebut dan malahan mereka berdua malah berbincang-bincang bersama. Di perbincangan mereka berdua kita pun bisa melihat bahwasannya si Guy ini memiliki tipe cewek yang bisa bernyanyi. Di lain sisi, tepatnya di salah satu gang kita pun diperlihatkan sebuah wanita yang bernama Molotov Girl, di mana kedatangannya di gang tersebut untuk menemui salah satu pria yang menggunakan topeng ini. Di perbincangan mereka berdua, kita bisa mengetahui bahwasannya si Molotov ini hendak mencari keberadaan atau bukti mengenai level rahasia. Setelah berbincang-bincang cukup panjang hingga pada akhirnya si pria bertopeng ini memberikan alamat seseorang yang memiliki data mengenai level rahasia tersebut. Setelah mendapatkan alamat itu, si Molotov pun pada akhirnya hendak pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi pria bertopeng itu terus-terusan bertanya kepada si Molotov apa gunanya dia untuk mencari keberadaan level rahasia tersebut. Molotov yang geram akibat pria bertopeng itu menanyakan hal yang sama berulang-ulang kali hingga pada akhirnya ia pun menembak pria bertopeng tersebut. Scene pun berganti kepada si Guy dan juga si Buddy yang dimana mereka berdua sedang berjalan dan sedang menikmati keabsurdan duniawi. Tidak lama setelah hal itu muncullah Molotov yang sedang berjalan dan tidak lupa juga dia sedang bernyanyi. Guy yang kebetulan berada di sana dan juga melihat Molotov yang sedang bernyanyi, ia pun pada akhirnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Guy pun pada akhirnya langsung berkata kepada si Buddy bahwasannya ia ingin berkenalan dengan cewek yang menggunakan kacamata tersebut.
Akan tetapi, si Buddy mengatakan kepada si Guy bahwasannya hal itu adalah hal yang sangat amat mustahil. Hal itu dikarenakan orang yang menggunakan kacamata tidak bakal mungkin untuk berkomunikasi dengan kita yang tidak menggunakan kacamata. Guy pun pada akhirnya menghiraukan si Buddy dan dia masih bersikukuh untuk mengejar si Molotov. Guy pun pada akhirnya langsung bergegas untuk mengejar si Molotov, namun di tengah-tengah perjalanan ya you know lah. Dari situlah terungkap sebuah fakta bahwasannya kota Free City merupakan kota yang berada di dalam video game. Begitu juga dengan Molotov yang merupakan karakter game yang dimainkan oleh Millie di dunia nyata. Di sana kita pun diperlihatkan Millie yang menyudahi permainannya akibat ia yang sudah semalaman di kafe tersebut. Sebelum ia pergi meninggalkan tempat tersebut akibat diusir, ia pun melihat iklan game Free City 2 yang sebentar lagi akan rilis. Setelah hal itu, Shin pun berganti kepada si Guy yang terlihat bosan akibat kehidupannya yang begitu-begitu saja. Ia pun pada akhirnya langsung berangkat kerja dan langsung memesan kopi di tempat biasanya. Namun ada yang terlihat aneh kepada si Guy ini yang dimana dia mengatakan kepada si mbak kasir bahwasannya ia meminta kopi cappuccino. Hal itu sontas membuat satu ruangan pun terkejut hingga Tank pada akhirnya langsung mengarahkan meriamnya kepada si Guy. Guy pun pada akhirnya langsung merasa keheranan akibat satu ruangannya yang merasa keheranan. Ya pokoknya mereka semua di sana merasa keheranan. Biar masalah tidak semakin panjang, Guy pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya itu merupakan candaan hingga pada akhirnya satu ruangan pun langsung tertawa. Setelah hal itu, Guy pun pada akhirnya langsung mengambil kopi krim gulanya dan menyapa Pak Pol yang berada di sana lalu pergi dari tempat tersebut. Lalu Shin pun berganti ke tempat kerjanya si Guy yang dimana kita diperlihatkan si Guy yang sedang berbincang-bincang dengan customernya. Namun di tengah keheningan dan juga di tengah keaktivitasan bank tersebut tiba-tiba muncullah seekor seorang dan sesosok perampok yang dimana dia langsung menembaki dengan membabi buta. Hal itu membuat mereka semua yang berada di sana pada akhirnya langsung tiarap. Di tengah-tengah keasikan si perampok menghancurkan bank tersebut, si Guy pun pada akhirnya tanpa sengaja melihat Molotov Girl yang berada di seberang jalan. Dari situlah si Guy pun pada akhirnya langsung berinisiatif untuk mengambil kacamata milik perampok tersebut. Ia pun pada akhirnya langsung menjalankan aksinya dengan menyapa perampok itu terlebih dahulu. Guy pun pada akhirnya langsung berkata ke perampok tersebut bahwasannya ia hendak meminjam kacamatanya. Perampok itu malahan menyuruh si Guy untuk tiarap, namun si Guy yang menolak langsung dipukuli oleh perampok tersebut. Setelah melihat Molotov yang semakin menjauh, si Guy pun pada akhirnya langsung mendapat motivasi tambahan dan langsung melakukan perlawanan. Dengan sedikit rempah-rempah perlawanan, si Guy pun pada akhirnya berhasil mendapatkan kacamata tersebut sekaligus juga berhasil membunuh sang perampok. Setelah hal itu, si Guy pun mengatakan kepada mereka semua yang berada di sana bahwasannya si perampok itu sedanglah tidur. Ia pun pada akhirnya langsung menaruh senjata yang ia pegang lalu pergi dari tempat tersebut. Setibanya si Guy di luar, ia pun pada akhirnya langsung memakai kacamata itu untuk menghampiri Molotov Girl, namun apa yang terjadi ya you know lah. Guy pun pada akhirnya langsung merasakan sensasi yang baru pertama kali dia lihat dan pada akhirnya ia merasa senang. Setelah melihat di sampingnya si Guy ternyata ada medkit, ia pun pada akhirnya langsung menghampiri medkit tersebut dan langsung menyentuhnya. Hal itu tentu saja langsung membuat si Guy pada akhirnya sembuh dari luka-lukanya. Sesaat ia berjalan, tiba-tiba ia pun melihat seseorang yang ternyata mati akibat kena red zone atau bagaimana yang dimana dia matinya tepat berada di hadapan si Guy. Akibat kematian player tersebut, si Guy pun pada akhirnya melihat uang yang berada di sana dan Guy pun pada akhirnya langsung mengambil uang-uang tersebut hingga ia langsung mengecek ke rekeningnya. Dari sanalah Guy pun pada akhirnya terkejut lalu tidak menyangka bahwasannya rekeningnya langsung meningkat pesat. Setelah hal itu, Shin pun berganti ke dunia nyata yang dimana kita diperlihatkan sesosok programmer yang bernama Case dan juga Mouser. Tak luput juga mereka berdua ini merupakan salah satu pekerja yang berada di gedung server game Free City. Di sana kita pun diperlihatkan Case dan juga Mouser yang merasa keheranan akibat melihat salah satu tingkah NPC. Bagi kalian yang gak tahu NPC, tenang aja, kalian gak usah searching di Google dikarenakan Mang Editor pasti tahu segalanya. Case pun pada akhirnya curiga dengan NPC tersebut dikarenakan NPC itu bisa membunuh player game dan juga mengambil kacamatanya. Lalu Mouser pun pada akhirnya berkata kepada si Case bahwasannya ia tidak percaya itu adalah NPC dikarenakan NPC mustahil melakukan hal tersebut. Jadi Mouser mengira bahwasannya itu adalah hacker yang menyusup ke server mereka lalu menyamar memakai pakaian NPC. Daripada masalah makin panjang, mereka berdua pun pada akhirnya memutuskan untuk login ke dalam game tersebut dan menginvestigasikan hal yang tadi. Dan tak luput juga mereka berdua ini hendak mencari player yang bernama Guy. Setelah hal itu, Shin pun berganti ke dalam game yang dimana kita diperlihatkan ternyata si Guy ini sudah membeli sepatu idamannya sewaktu ia masih kanak-kanak terlebih dahulu. Lalu Guy pun pada akhirnya langsung menghampiri tempat yang waktu itu ia tertabrak oleh kereta.
Di sana, si Guy pun pada akhirnya tidak menggunakan kacamata dan melihat kereta di depannya, dan jikalau dia memakai kacamata, ia pun tidak bisa melihat kereta tersebut. Dan tak luput juga, sesaat ia memakai kacamata, ia pun bisa melihat pintu di seberang rel kereta tersebut. Tiba-tiba, sirine polisi pun berbunyi, yang dimana kita diperlihatkan mobil polisi yang berada tepat di belakang si Guy. Setelah hal itu, keluarlah seekor polisi dan juga seorang kelinci dari mobil tersebut, yang dimana karakter mereka sendiri dimainkan oleh Case dan juga Malser. Dimana mereka berdua langsung meneriaki si Guy dan langsung memberikan banyak pertanyaan kepada si Guy ini. Guy pun pada akhirnya langsung keheranan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Case dan juga Malser. Terlebih lagi, si Guy ini disuruh melepaskan skin yang mirip NPC, yang dimana hal itu cukuplah tidak masuk di akal. Lalu Guy pun pada akhirnya langsung to the point dan mengatakan bahwasannya saya tidak mengerti apa yang kalian bicarakan dan saya tidak akan melawan kalian jikalau kalian ingin menyerang saya. Dari sanalah para papol pada akhirnya terpancing emosinya, lalu pada akhirnya mereka pun menembaki si Guy, namun Guy dengan gesit langsung pergi dari tempat tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi, yang dimana kita diperlihatkan si Guy yang masuk ke sebuah gedung yang belum jadi. Dimana si Guy bersembunyi di gedung tersebut, namun si Malser dan juga si Case mengetahui hal itu, hingga pada akhirnya mereka pun menembakkan shotgun tepat ke arah si Guy. Dan untungnya si Guy masih bisa selamat dari tembakan tersebut hingga ia pada akhirnya melarikan diri dan bersembunyi kembali. Sesaat si Guy hampir ketahuan, Guy pun pada akhirnya langsung melihat sepatunya, yang dimana ternyata ia memiliki sebuah item. Jadi itu perampok yang sebelumnya Guy kalahkan ternyata memiliki item melompat tinggi di sepatunya. Hingga si Guy pada akhirnya langsung menggunakan item itu untuk meloncat tinggi dan juga melabui si Case dan juga si Malser. Malser yang sudah mulai kesal, ia pun pada akhirnya langsung mengotak-atik server di dalam game tersebut untuk menjadi kemauan dirinya. Yang dimana kita diperlihatkan kehebatan Malser dalam mengutak-atik server game tersebut yang you know lah. Tentu saja hal itu dapat membuat mereka semakin cepat untuk menggapai si Guy. Kembali kepada Guy itu sendiri, yang dimana kita diperlihatkan item loncat tingginya ternyata sudahlah habis. Malser dan juga Case ternyata sudah berada di lantai, yang dimana Guy berada di sana. Hingga pada akhirnya si Guy pun melihat logo exit yang berada di sana hingga ia pun menghampiri tempat tersebut. Guy pun pada akhirnya langsung berlari kencang sambil mengambil beberapa item yang berada di depannya lalu meloncat untuk bergelayutan. Namun you know lah. Sesaat si Guy sedang terjatuh, ia pun pada akhirnya langsung melihat item yang dimiliki oleh dirinya. Hingga pada akhirnya si Guy pun mengaktifkan salah satu item, yang dimana item itu pada akhirnya dapat menyelamatkan hidupnya si Guy. Setelah hal itu, Guy pun pada akhirnya langsung berselebrasi akibat ia yang berhasil selamat dari kematian. Akan tetapi Malser dan juga Case ternyata tiba di sana lalu menabrak si Guy hingga pada akhirnya si Guy pun mati. Setelah hal itu, Malser dan juga si Case pada akhirnya langsung logout dari game dan dia pun pada akhirnya masih penasaran siapa sebenarnya si Guy ini. Dikarenakan Case pun berkata bahwasannya pas si Guy mati ini tidak ada salah satu player pun yang langsung offline. Case yang masih memikirkan hal tersebut lalu ditenangkan oleh Malser yang mengatakan bahwasannya itu adalah bug biasa. Hal itu dikatakan Malser untuk menenangkan sahabatnya yang masih memikirkan hal tersebut. Setelah hal itu, scene pun berganti ke sebuah acara TV yang menayangkan tentang si Millie dan juga si Case yang sedang diwawancara. Terungkap sebuah fakta bahwasannya mereka berdua dulunya adalah genius man yang membangun sebuah game yang berjudul Life Itself. Jadi itu game yang mereka berdua buat bukanlah sekedar game biasa, melainkan game yang masing-masing karakternya dapat berevolusi sendiri. Atau bahasa simpelnya, masing-masing karakter atau NPC di dalam game tersebut ditanamkan AI atau kecerdasan buatan. Makanya game yang mereka berdua ciptakan itu bukanlah game biasa, apalagi game kaleng-kaleng. Pertanyaan terakhir pun dilontarkan oleh bu wawancara tersebut, yang dimana ia menanyakan bagaimana dengan hubungan mereka berdua. Salah satu dari mereka pun pada akhirnya mengatakan hanya bisa mencintai tapi hanya sebatas teman. Canda, maksudnya hubungan mereka ini hanyalah sebatas teman biasa. Setelah hal itu, scene pun berganti kepada Case yang sudah pulang ke rumahnya atau apartemennya, yang dimana dia melihat TV-nya menyala sendiri. Sesaat ia hendak mematikannya, tiba-tiba muncullah Millie yang muncul dari kegelapan malam dan mengagetkan si Case. Di dalam perbincangan mereka berdua, kita pun bisa mengetahui bahwasannya si Millie sedang menghina si Case akibat si Case yang dulunya adalah genius man sekarang menjadi programmer biasa di sebuah game yang bernama Free City. Tak luput juga si Millie mengatakan kepada si Case bahwasannya ketua game Free City mencuri hasil karya mereka. Karena di sini perbincangannya sangat amat rumit, oke gue perjelaskan dengan sesimpel mungkin biar kalian semua paham. Jadi itu si Millie ini menuduh atasannya si Case yang bernama Entwine mencuri hasil karya mereka berdua. Namun Case menolak usulan si Millie dikarenakan si Entwine sudah membeli game mereka dan juga menyimpannya.
Dan tak lama setelah hal itu, si Entwine pun pada akhirnya langsung merilis game barunya yang bernama Free City. Millie pun pada akhirnya berkata lagi bahwasannya si Entwine sudah mencuri data dari game kita dan menjadikannya pondasi bagi game Free City. Atau bahasa simpelnya, si Entwine ini mengambil data dari game Live itself dan menjadikan data itu untuk membangun game baru yang bernama Free City. Namun si Entwine menutup-nutupi hal itu agar ia tidak terkena hak cipta, sekaligus juga Millie dan juga si Case tidak bakal mendapatkan royalti. Jadi semua hal itu didasarkan oleh uang agar keuntungan pure masuk kepada si Entwine. Setelah hal itu, si Millie pun pada akhirnya langsung mengajak si Case untuk bergabung kepada dirinya dan akan membuktikan bahwasannya si Entwine adalah orang kotor. Akan tetapi si Entwine menolak hal itu dikarenakan si Millie masih kurang bukti untuk membuktikan bahwasannya Entwine bersalah. Jadi si Entwine hanya meminta bukti terlebih dahulu jikalau ada dia bakal ikut kepada si Millie. Setelah hal itu, ia pun pada akhirnya langsung mengusir si Millie dari rumahnya. Setelah hal itu, scene pun berganti ke dalam game yang dimana kita diperlihatkan si Guy ini baru terbangun dari tidurnya. Dimana hari itu sendiri merupakan hari yang sangat amat berbeda dikarenakan si Guy tidak melakukan aktivitas seperti biasanya. Di dunia nyata sendiri, kita pun diperlihatkan si Millie yang sedang login ke dalam gamenya. Dan tak luput juga, ia pun sedang menjalankan misi untuk mendapatkan bukti tentang kebohongan Entwine. Dan bukti kebohongan itu sendiri berada di rumah salah satu player yang berada di game Free City. Singkat cerita, si Millie sudah berada di sana dan ia pun pada akhirnya langsung memantau rumah incarannya. Yang dimana rumah tersebut sebenarnya sudah dijaga oleh banyak bodyguard yang siap menembak siapa saja yang ingin menyusup. Millie yang sedang memantau tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Guy yang cukup sangat amat ya you know lah. Millie yang terkejut sontos langsung bertanya kepada si Guy bagaimana caranya dia bisa sampai ke tempat ini. Guy pun pada akhirnya berkata bahwasannya dia semenjak tadi sudah mengikuti si Millie hingga sampai ke tempat ini. Sesaat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba penjaga mengetahui keberadaan mereka berdua hingga pada akhirnya baku tembak pun tidak bisa terhindarkan. Dikarenakan mereka ya pasti kalah baku tembak hingga pada akhirnya si Millie memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut terlebih dahulu. Dengan menggunakan portal menuju tempat rahasia si Millie sambil mengajak si Guy untuk ikut bersamanya. Setelah hal itu, scene pun berganti ke dekat dermaga yang dimana ternyata markas rahasianya si Millie berada di tempat tersebut. Tepatnya di salah satu kontainer yang dimana kontainer itu harus memiliki kata sandi untuk masuk ke dalam kontainer tersebut. Terlepas dari semua hal tadi, kita pun pada akhirnya langsung diperlihatkan markas rahasia milik si Millie. Di dalam markasnya Millie sendiri, Guy pun pada akhirnya langsung terpukau dengan berbagai macam persenjataan dan juga mobil dan juga motor mewah. Di sana jugalah si Millie pada akhirnya hendak mengambil persenjataan kerja banyak untuk menyusup ke salah satu rumah player yang menyimpan bukti tentang keburukan Entwine. Sementara itu, Guy yang benar-benar polos, ia pun pada akhirnya sedang melihat persenjataan yang berada di sana dan dia pun pada akhirnya tertarik dengan granat. Dikarenakan si Guy tidak tahu itu granat, ia pun pada akhirnya hendak menarik pelatuk milik granat tersebut. Untungnya tidak jadi dikarenakan hal itu dicegah oleh si Millie. Millie pun pada akhirnya langsung memperkirakan bahwasannya si Guy merupakan salah satu player noob yang gak tahu apa-apa dan juga polosan. Hingga si Millie pada akhirnya berbicara lagi kepada si Guy jikalau Guy ingin mengobrol dengan dirinya, si Guy harus mencapai level 100 terlebih dahulu. Barulah si Guy dapat mengobrol dengan dirinya. Terlihat ternyata si Millie ini memiliki level 195 sementara si Guy sendiri memiliki level 1 aka noob player. Guy pun pada akhirnya berkata bagaimana caranya dia untuk meningkatkan levelnya sendiri. Millie pun pada akhirnya langsung menjawab dengan kesimpulan duniawi dan juga keenjoyan duniawi, yaitu dengan membunuh player lain atau mengambil senjatanya. Guy yang benar-benar polos, ia pun pada akhirnya langsung berkata kepada si Millie bahwasannya ia belum pernah membunuh sama sekali. Millie yang mengetahui hal itu, ia pun pada akhirnya langsung memasang muka yang sangat amat membeautifulkan dikarenakan dia keheranan player apakah si Guy ini sebenarnya yang belum membunuh sesama player. Setelah hal itu, Millie pun pada akhirnya langsung mengusir si Guy untuk meningkatkan levelnya terlebih dahulu. Guy yang ingin dekat dengan si Millie dan juga memiliki tekad yang sangat amat membara-bara untuk bisa dekat dengan si Millie hingga pada akhirnya ia pun langsung menjalankan misi untuk meningkatkan levelnya. Setelah hal itu, scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan si Guy yang berada di tengah-tengah kota. Guy pun pada akhirnya melihat setiap sudut kota yang dimana dia menemukan sesama player saling membunuh satu sama lain. Setelah hal itu, Guy pun pada akhirnya pergi ke suatu tempat dan ia pun pada akhirnya langsung melakukan aksi pertamanya. Dimulai dari membantu salah satu NPC hingga pada akhirnya dia pun harus membantai dua player sekaligus dan hasilnya ya you know lah. Setelah respon lagi, Guy pun pada akhirnya hendak membantu salah satu NPC yang sedang diinjak di tengah jalan. Dimana si Guy harus melawan 4 player sekaligus yang dimana salah satu player melemparkan granat ke arah si Guy. Guy yang hendak melemparkan granat itu kembali, tiba-tiba truk pun lewat hingga pada akhirnya Guy pun langsung meledak di tempat.
Setelah hal itu, Guy pun pada akhirnya respon lagi dan di sini kita bisa melihat bahwasannya si Guy mengalami peningkatan, di mana dia membantu Pak Agus untuk menyelamatkan tokonya dari salah satu player dan mengambil duit player tersebut beserta juga dengan pistolnya. Tak luput juga, ia pun melihat seseorang yang habis merampok lalu membegal orang tersebut dan mengambil duitnya. Dari situlah kita pun bisa melihat bahwasannya rekening si Guy mengalami peningkatan. Tak lupa juga dengan level Guy yang semakin lama semakin meningkat. Scene pun berganti ke dunia nyata, yang dimana kita diperlihatkan salah satu acara TV, yang dimana acara TV itu memperbincangkan tentang si Guy. Dimana si Guy ini bisa jadi perbincangan akibat dia yang bisa meningkatkan levelnya lebih cepat dari player-player lainnya. Atau yang bisa kita sebut lebih cepat bisa meningkatkan levelnya lebih dari semua player yang berada di permukaan bumi kita tercinta ini. Dan bukan hanya channel TV saja yang memberitakan hal tersebut, melainkan para YouTuber juga memperbincangkan si Guy ini. Dalam satu inti dan juga satu pertanyaan, mereka semua ini menanyakan siapa sebenarnya player dari Free Guy ini. Atau bahasa yang paling simpelnya, siapakah orang yang memainkan karakter Guy ini di dunia nyata. Setelah hal itu, scene pun berganti ke kolong jembatan, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya dua player itu hendak mencuri salah satu mobil NPC. Namun tiba-tiba Guy pun pada akhirnya datang untuk membantu salah satu NPC tersebut dengan menghajar kedua player tersebut. Dimana hal itu sendiri merupakan salah satu hal yang begitu sangat amat ejek bagi si Guy untuk menghajar kedua player tersebut. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil meningkatkan levelnya sampai 102 dan ia pun pada akhirnya menyuruh NPC itu pergi dengan menggunakan mobilnya. Setelah hal itu, scene pun pada akhirnya berganti ke tempat bank di mana Guy bekerja. Kedatangan Guy di sana untuk mengajak si Buddy untuk keluar dari rutinitas dia sehari-harinya. Perdebatan kecil pun pada akhirnya terjadi di antara kedua sahabat tersebut, namun tiba-tiba muncullah seekor player yang hendak mencuri bank tersebut. Guy yang geram kepada perampok tersebut akibat dia berisik, hingga pada akhirnya Guy pun langsung mengambil senjata milik perampok tersebut dan juga mengambil kacamatanya. Dari sanalah Guy pun pada akhirnya langsung menyuruh Buddy untuk menggunakan kacamata itu, namun tiba-tiba Buddy menolak hal tersebut. Dari sanalah Guy yang kecewa pada akhirnya langsung mengatakan kepada si Buddy, jikalau Buddy ingin berubah datanglah kepadaku. Setelah hal itu, scene pun berganti kepada si Millie, yang dimana si Millie ini ternyata berada di rumah salah satu player incerannya. Tak luput juga, Millie ini dibantu oleh Case untuk menghack ruangan tersebut agar si Millie bisa masuk dengan mudah. Setelah di dalam, Millie pun pada akhirnya dengan mengendap-endap mengambil level rahasia tersebut. Akan tetapi alarm pun pada akhirnya berbunyi, hingga pada akhirnya para penjaga pun datang untuk mengepung si Millie. Millie yang terdesak pada akhirnya langsung meminta bantuan kepada si Case, namun Case tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya menonton si Millie. Tiba-tiba keajaiban pun terjadi, aka kedatangan Guy, yang dimana si Guy ini pada akhirnya langsung membantai para penjaga yang berada di sana. Setelah hal itu, si Guy pada akhirnya langsung memuji kecantikan si Millie, ya pokoknya seperti biasanya lah. Millie pun pada akhirnya langsung terkejut dan berkata, bagaimana kau bisa tahu aku di sini? Dan Guy mengatakan yang seperti biasanya, ya aku mengikutimu. Setelah mereka hendak keluar dari tempat tersebut, akan tetapi tiba-tiba player-player pembunuh pun datang untuk membunuh mereka berdua. Terlebih lagi karakter mereka ini seperti Pakuito, Hayabusa, D-Rod, dan juga Clean. Ya kalau wanita bawa tombak itu mirip kayak siapa ya guys? Moskop aja cowok, dia wanita ya guys. Oke, berbeda, next. Setelah hal itu, pertarungan pun terjadi, yang dimana si Guy pada akhirnya langsung mematahkan tangan Clean. Sementara si Millie sendiri berhasil melumpuhkan Hayabusa dengan menggunakan kampaknya. Di sana, Case pun pada akhirnya merasa keheranan dikarenakan si Millie berbicara dengan seseorang. Case pun pada akhirnya langsung berkata kepada si Millie, Millie kau berbicara dengan siapa? Millie pun pada akhirnya langsung berkata bahwasannya ia berbicara dengan si Guy, pria berbaju biru. Di sana, si Case pun pada akhirnya merasa keheranan dikarenakan dia tidak melihat orang yang berbaju biru tersebut. Dan dia malahan melihat si Millie dan juga para musuh-musuhnya saja. Kembali kepada pertarungan, ya dimana mereka berdua pun pada akhirnya semakin terdesak, hingga si Guy pada akhirnya langsung berkata kepada si Millie, ayo cepat kita kabur dengan menggunakan motor. Setelah hal itu, Millie pun pada akhirnya setuju dengan rencana si Guy, hingga pada akhirnya mereka berdua langsung menaiki motor dan pergi dari sana. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil lolos dari tempat tersebut, namun tidak membawa level rahasia itu. Case pun pada akhirnya bisa menarik nafas lega akibat si Millie yang berhasil lolos dari tempat tersebut dan juga selamat. Tiba-tiba si Case pun pada akhirnya langsung dicat